mindfulness. Salah satu pemicu stres, salah satu pemicu antibodi itu akan menurun adalah ketika kita tidak dalam kondisi mindfulness. Apa itu mindfulness? Adalah being present, kondisi sekarang. Tapi sekarang itu nggak cuma sekarang. Yang kondisi sekarang adalah kondisi sekarang secara tubuh, secara pikiran, secara jiwa. Jadi misalkan kita sholat nih, mungkin secara tubuh kita sholat, tapi boleh jadi kan pikiran kita kemana-mana tuh. Boleh jadi jiwa kita juga kemana-mana. Ketika kita bertemu keluarga, mungkin secara tubuh kita dekat, tapi secara pikiran kita megang handphone masing-masing. Akhirnya apa? Badan ada di situ, tapi pikiran kita tidak ada di situ. Nah, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, tidak terjadi mindfulness, akan terjadi sebagai pemicu stres dan segala macam. Bagaimana aplikasi mindfulness ini? Menyadari bahwa kehidupan itu adalah rahasia Allah, sehingga kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi kalau bisa, pastikan kapanpun, apapun yang kita lakukan, penuh dengan cinta, penuh dengan syukur, penuh dengan bahagia di saat sekarang. Ketika kita lagi zikir, ingat loh, ketika hari ini kita zikir, besok belum tentu bisa zikir, karena ini rahasia Allah. Jadi ketika kita sedang zikir, pastikan lakukan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan penuh cinta, lakukan dengan penuh bahagia, lakukan dengan penuh syukur. Karena momen itu nanti sudah terlewat. Waktu terus berlalu. Kita mindfulness nggak mindfulness, waktu mah jalan terus. Nah, pastikan yang kita lakukan penuh dengan 3 unsur tadi ya. Penuh dengan cinta, penuh dengan syukur, penuh dengan bahagia. Karena momen ini akan lewat nih sebentar lagi. Sehingga ketika suatu saat kita akan menghadapi the end of our life, hidup kita akan berakhir, momen sebelum berakhir itu yang muncul di hati apa? No regret. Tidak ada penyesalan. Biasanya ketika kita menyadari, biasanya kita menyadari hidup ini akan berakhir, cuman ada 2 ungkapan utama. Pertama adalah no regret, tidak ada penyesalan. Yang kedua adalah ya penyesalan itu. I wish, coba saya dulu begini, coba saya dulu maafkan si fulan, coba saya begini, coba saya begini. Nah, kalau kita dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap kegiatan kita, kita mindfulness, melakukan dengan sepenuh hati, melakukan dengan sepenuh jiwa, melakukan dengan sepenuh cinta dan syukur, kita tidak akan menyesal dalam hidup. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan secara komplit, baik secara jiwa, pikiran, dan tubuh. Secara mindfulness itu, ketika kita bersalawat, lakukan dengan penuh cinta, lakukan dengan penuh syukur. Outputnya adalah ketentraman, jiwa yang tenang, dan apa tadi? No regret, tidak ada penyesalan, karena kita udah melakukan sebaik yang kita bisa lakukan. Ya, jadi itulah tips mindfulness. Ketika kita bertemu keluarga kita, handphonenya taruh dulu, tatap anak kita. Ketika dia sedang bicara, hadirkan jiwa ini, hadirkan pikiran ini secara utuh. Ya, jangan lagi main handphone. Ya, gimana? Kakak butuh apa? Tapi kita pikiran di handphone itu. Nah, itu sangat tidak mindfulness. Jadi, kekuatan mindfulness adalah kekuatan di being present, the power of now. Kenapa the power of now? Karena now ini, sekarang ini hanya itu waktu yang kita punya. Nanti malam belum tentu kita masih hidup. Tadi pagi udah lewat. Yang kita punya momen, yang kita punya waktu hanyalah hari ini. Hari ini, jam sekian, detik sekian.
Jadi ketika kita sholat, pastikan mindfulness. Libatkan diri, jiwa ini sama-sama tunduk kepada Allah. Pikiran ini tunduk, jangan mikirkan hal-hal yang lain selain itu. Ketika kita berselawat sama, tundukkan jiwa ini, semuanya ini hanya fokus mengingat cinta Rasul, seperti itu. Ketika kita dalam aktivitas kita, libatkan itu semua, ya, secara jiwa, secara pikiran, secara tubuh. Hingga, sekali lagi, in the end of our life, cuman ada satu ungkapan, no regret. Tidak ada penyesalan di hidup kita. Ya. Kawan-kawan, Pak Reva mengambil penutup yang sangat monumental. Ilmu ini dikuasai oleh Pak Reva karena ilmu ini sudah 1400 tahun lebih mumpuni dipegang oleh para ahli fikih, dan itulah yang disebut sebagai tumanina. Ini yang tidak ada ilmunya, tidak ada sekolahnya, tidak ada pelajarannya pada zaman digital. Yang dimaksud dengan tumanina adalah lakukan sekarang apa yang harus dilakukan. Jangan ingatkan yang kemarin dan jangan campurkan dengan yang besok, agar tidak menimbulkan persoalan yang menjadi complicated. Itu tumanina. Tumanina ini wholeness. Dan anehnya teman-teman, kalau Anda yang para pembaca hasil-hasil penelitian para ahli, saya nggak dapat pada waktu saya kuliah. Saya nggak dapat pada waktu saya jadi sarjana. Saya nggak dapat pada waktu saya jadi master. Tapi saya dapat ketika saya mau pensiun, ada ahli yang menyebutkan bahwa sekarang ilmu yang paling baru, yang paling mengikat adalah wholeness. Atau dalam istilahnya Pak Reva yang tadi disampaikan. Jadi ini merupakan bagian yang jadi totalitas. Jangan pecah-pecahan diri Anda dalam 1 menit untuk menit yang berbeda, yang akibatnya kemudian semuanya jadi berantakan. Jangan rusak apa yang sudah Anda konsentrasikan, karena the presence is where you are. Kemarin udah ditinggal, besok belum tentu kejadian dan belum tentu ngalamin, dan seterusnya. Jadi mindfulness adalah, dalam bahasa saya pada buku yang tadi saya baca itu, disebut sebagai wholeness, keseluruhan diri Anda. Anda bersama dengan anak Anda, tinggalkan handphone. Anda bersama handphone itu, biarkan handphone itu persis di depan mata Anda, dan gak ada orang lain kecuali yang ada dalam handphone itu, misalnya, dan seterusnya. Dan ini sebentar lagi akan merusak teman-teman, akan menjadi pengacau kehidupan Anda. Untuk menghindari itu, kembalilah kepada tumanina Anda. Dengan tumanina Anda, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sangat optimal. Ketika optimalitas itu kemudian bisa diperoleh, maka semuanya Anda dapatkan. Dan ketika tumaninahnya ini bisa didapatkan, maka Anda menjadi keutuhan. Keutuhan ini yang akan berjalan lebih lanjut. Nah, keutuhan yang dimaksudkan adalah keutuhan ketika kebahagiaan, pemaafan, dan pada Allah adalah mohon ampun. Karena ketiganya ini jadi satu, maka ini akan menjadi keutuhan yang luar biasa. Tapi kalau ini tidak jadi satu, berantakan semuanya. Karena itu akan mengakibatkan kerusakan. Nah, indikator yang sangat positif dalam kaitan dengan hal itu adalah ketika Anda bersyukur tadi.
istilahnya disebutkan oleh para ahli bahwa 5.000 kali Anda bersyukur satu malam karena alasan tertentu, maka kemudian Anda sudah hampir mencapai apa yang Anda akan peroleh. Dan kalau itu adalah yang akan Anda peroleh adalah bersyukur, maka sebutlah nama Rasul yang telah mengantarkan agama ini kepada Anda semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalimat per kalimatnya pun sudah wholeness. Bahkan Habib yang menjadi orang yang Anda tahu memang keturunannya Nabi, tapi Anda tidak mempunyai pemahaman integral mengenai hal itu, Anda akan merasakan bahwa itu adalah haknya mereka untuk mendapatkan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mengucapkan hal itu satu hari aja, nggak usah panjang-panjang, sepanjang hidup, seumur hidup satu kali doang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengangkatkan tangan dan mohon ampunan kepada Allah atas orang yang telah membacakan doa tersebut. Dengan kata lain, wholeness-nya Anda bisa dapatkan, dan wholeness inilah sebagai rasa syukur Anda menjadi umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang lain lalu ada yang bilang, ya Rasul, kalau gitu jadikan aku umatmu, aku jadikan mereka yang bersama mengimani keyakinanku menjadi umat. Tapi aku tidak bisa, kata Rasul, memohon orang lain yang hidup di zaman berbeda menjadi umatku, kecuali tadi yang membacakan dengan kalimat yang sama. Pernyataan ini adalah rezeki luar biasa yang datang berasal dari izin Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang raja yang kemudian pada suatu waktu didatangi oleh malaikat dalam mimpinya. Kata malaikat, aku datang karena disuruh oleh Allah untuk mengantarkan hadiah. Apa itu hadiah? Hadiahnya rada aneh sedikit, yaitu Anda akan dikasih tahu kapan akan mati. Oh, bagus itu. Kalau begitu aku akan bersiap-siap untuk bertobat. Iya. Kamu akan mati besok, kata malaikat. No problem. Dia berada pada wholeness. Dia berada pada keutuhan. Berarti aku tinggal punya satu malam untuk mohon ampun kepada Allah. Siapa yang memohon ampun kepada Allah sebelum matinya, dia akan husnul khatimah dan dia akan dijamin surganya. Karenanya itu rezeki luar biasa, kata si raja. Sebagai hasil kebaikanku sebagai raja yang menjadi raja yang seimbang, adil kepada rakyat. Baik, tapi ada dua sebetulnya hadiah untuk. Satu lagi apa? Aku juga mau, kata si raja. Satu lagi. Ini sekian ratus tahun yang lalu sebelum Nabi dilahirkan, engkau akan diberitahu kapan datangnya khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Engkau akan dikasih tahu siapa yang menjadi orang terakhir sebagai rasul.
dan orang yang terakhir sebagai Rasul. Jangankan dia, umatnya pun mendapat ampunan dari Allah. Siapa dia? Kapan dia datang? Kamu kan akan mati besok, kata malaikat itu. Iya. Iya, tapi ini yang akan datang, Rasul Khataman Nabiyyin itu, dia akan datang sekian ratus tahun lagi. Oh, jadi aku nggak ketemu? Enggak. Oh, nggak apa-apa. Lalu sang raja mendekati meja kerjanya, terus dia menulis surat. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Khataman Nabiyyin la nabiyya ba'dah. Aku bernama Raja Fulan bin Fulan, dengan ini menyatakan aku menjadi umatmu, dan izinkan aku untuk bersama-sama dengan umat akhir zaman, sehingga aku bisa mendapatkan ampunan dari dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat baik, dia tanda tangan surat itu. Nih, berikan kepada Khataman Nabi. Di mana dia? Di mana dia ditanya kepada malaikat yang deketin dia. Dijawab oleh Rasulullah, oleh malaikat. Dia akan datang pada satu hari di kota Yasrib. Dia akan ditemani oleh satu orang yang sedikit lebih sepuh dari dia. Nah, itu. Kau bawa anakku, katakan bahwa aku yang membawa surat, yang menyampaikan surat ini, mohon diterima sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Khataman Nabiyyin la nabiyya ba'dah. Dibawalah surat itu kepada si anakmu. Si anak membawa setengah harta kerajaan, harta sebagai anak dari seorang raja. Pergilah engkau ke Yasrib, tunggu sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikan surat ini langsung kepada. Berangkatlah sang anak, ditunggu bertahun-tahun sampai anak itu tua dan meninggal di Yasrib. Rasulullah belum dapat. Diturunkan kepada anak laki-lakinya lagi untuk diterima dan disampaikan kepada Rasulullah. Meninggal lagi ya anak itu, belum ketemu juga dengan Rasulullah. Konon sampai beberapa keturunan, sampai yang terakhir orang tersebut kemudian ketemu dengan Rasulullah dan akhirnya menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibni Abdullah, Khataman Nabiyyin. Ketika itu diterima, anak ini cucunya, cucu dari cucu itu bernama Ayyub al-Ansari. Ayyub al-Ansari pun sampai akhirnya Rasulullah meninggal, menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan rahmat Tuhan dia, yaitu kediamannya yang sudah mirip menjadi tempat kandang kambing, menjadi tempat tinggal 6 bulan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi, Rasulullah meninggal dan Ayyub al-Ansari masih hidup, dan hingga Ayyub al-Ansari masih ingat apa yang diceritakan Ayyub al-Ansari ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Hai Jibril, kota apa itu yang begitu terang benderang?" Itu
adalah kota yang terkenal jadi ibu kota dari kota yang pada waktu itu belum dimiliki oleh umat Islam, yaitu kota Istanbul, dan waktu itu masih bernama Konstantinopel. Rasulullah SAW baru berkata, siapa orang yang pernah membebaskan kota tersebut dan menjadi kotanya kaum muslim, maka semua panglima perang sampai kepada pasukannya adalah orang yang mendapatkan janji dari Allah diberikan surga al-jannatul na'im. Ayyub al-Ansari, dia bilang, saya ingin ke kota tersebut dan ikut membebaskan kota tersebut. Jadilah itu terjadi. Selesailah sekian ratus tahun. Cinta, itu yang dimaksud dengan cinta. Jadi cinta akan berulang. Tidak lekang karena waktu. Dan kota yang berisikan cinta akan menjadi kota yang terang benderang dari sejak zaman sebelum muslim menguasainya sampai saat sekarang ini. Di pinggir selat yang ada sekarang. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan kita semua, maka di negeri itulah Ayyub al-Ansari dikuburkan sampai hari ini. Teman-teman, jadilah dengan yang menjadi yang mencintai, dan yang mencintai itu yang kemudian akan tidak lekang karena waktu, termasuk cinta Rasulullah SAW. 14 abad lamanya telah berdiri, dan selama itu pula siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya akan selalu diingat hingga yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 1000 kali berdoa seperti ini, sama seperti Anda menjadi pasukan yang ikut bersama-sama dengan penakluk pintu gerbang Konstantinopel kira-kira 13 abad yang lalu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang diakui Rasulullah, dicintai, karena kita pegang diri ini, karena kita mencintai Allah dan Rasul. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin.